Selamat, kamu adalah jiwa yang terpilih untuk menyimak kajian ini. Pada kesempatan kali ini, guru kita Abah Setu akan mengupas ilmu tauhid dari sudut pandang yang jarang dibahas. Kajian ini mengajak kita untuk lebih mengenal keesaan Allah, memperdalam pemahaman, dan merenungkan makna tauhid dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lewatkan setiap penjelasannya. Simak sampai selesai agar tidak kehilangan rangkaian pembahasan yang utuh. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi manfaat, menambah keimanan, dan menguatkan hati kita. Selamat menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسول إلهي Anta maksudi wa ridhaka matlubi. Atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, di seluruh Asia Tenggara, sahabat-sahabat Hong Kong, sahabat Taiwan, sahabat Australia, sahabat Sydney, Perth, dan juga sahabat yang ada di Eropa. Pertama yang utama, marilah kita senantiasa bersyukur pada Allah atas segala nikmat. Nikmat yang pertama yang harus kita syukuri adalah nikmatul ijad, adalah nikmat penciptaan. Yang awal yang harus kita syukuri adalah bagaimana kita diciptakan, tercipta sebagai manusia, dalam wujud manusia. Walaupun kita masih sedang mencari bentuk untuk sampai kepada kemanusiaan, sifat kemanusiaan tadi semua. Pada malam hari ini sahabat, ya barangkali tidak setiap waktu Abah bisa live, tapi pada malam hari ini atas permintaan dari sahabat-sahabat adalah tentang membahas kenapa kita harus zikir, kenapa kita harus riyadhah, kenapa kita harus manakib, kenapa kita harus ada atakoh dari semua. Tetapi pada malam hari ini yang Abah ingin jelaskan adalah yang terutama adalah kenapa kita harus riyadhah, adalah kenapa kita harus zikir dari semua. Pada dasarnya persoalan kita manusia hari ini adalah, ya terima kasih. Alhamdulillah hujan ya, walaupun masih gerimis dari semua. Jadi boleh Abah simpulkan bahwa kehidupan manusia ini sekarang adalah kebanyakan masih berada di dalam kegelapan tadi semua. Adapun walaupun dia melakukan ketaatan adalah pada tatanan adalah amal tadi semua. Ada amal, ada ahwal tadi semua. Amal adalah yang dilakukan adalah menggunakan jasad. Adapun ahwal adalah sebuah kegiatan yang sudah menjadikan hati adalah sebagai imamnya tadi semua. Maka di dalam perjalanannya manusia sahabat, hari ini adalah kebanyakan daripada segala yang timbul banyak masalah adalah karena manusia ada dalam kegelapan. Artinya bahwa manusia berjalan dengan jasadnya, maka muncullah persoalan-persoalan, muncullah adalah kesulitan-kesulitan, muncullah adalah bahkan kehilangan keyakinan. Keyakinan di dalam berilmu, keyakinan dalam beramal, keyakinan di dalam melakukan perjalanan. Bahkan adalah hari ini yang Abah saksikan adalah sesungguhnya
adalah manusia ada pada puncak, hampir mendekati puncak kegelapan. Pada saat adalah manusia sudah bersandar pada ritual tapi kehilangan spiritual. Jadi manusia adalah bersandar kepada kekuatan jasadnya, bukan pada kekuatan hatinya tadi semua. Maka semua persoalan yang ada pada kita pada dasarnya adalah karena kita berada pada pada sesuatu yang sebenarnya seharusnya kita belakangi, ya. Inilah persoalannya kepada kita hari ini, karena bahkan sholatnya pun adalah kegelapan, bahkan zikirnya adalah kegelapan. Maka disinilah hari ini, sahabat, pada malam hari ini kita akan coba bahas, ya. Maaf ya, Abah minum kopi dulu, bismillah. Jadi boleh disimpulkan bahwa sebagaimana Allah telah membuat menyampaikan kepada kita, hanya orang-orang yang beriman yang menjadikan Allah sebagai pelindung adalah. Tetapi orang-orang yang tertutup, dia menjadikan kegelapan adalah imam kepada dirinya. Maka orang-orang yang berada pada kegelapan, maka dia akan mendapatkan kesulitan. Maka seperti kehidupan di alam ini, bahwa sesungguhnya segala sesuatu adalah hidup karena cahaya. Dan hakikat Allah adalah cahaya. Allah bukan cahaya, tetapi Allah telah mentajalikan dirinya ke dalam cahaya. Maka berarti kembali kepada Allah, kembali kepada cahaya. Tidak ada jalan lain kecuali dengan cahaya. Maka segala hal yang menjadikan penyebab penghalang daripada cahaya itu akan menjadikan persoalan dalam kehidupan. Hilangnya keyakinan dalam berilmu. Hilangnya keyakinan dalam beramal. Hilangnya bahkan keberkahan pintu rizki. Bahkan hilangnya kebahagiaan karena manusia sedang membelakangi hatinya, membelakangi Allah. Karena hati ini tempat untuk menghadap Allah atau membelakangi Allah. Maka oleh karena itulah, pada saat harusnya hati ini menghadap kepada Allah, dia malah membelakanginya. Pada saat hati ini seharusnya adalah membelakangi adalah makhluk, malah dia menghadapinya. Inilah persoalan yang sebenarnya adalah inti persoalan adalah seluruh manusia, sahabat. Maka Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah lah yang menjadi pelindung, Allah lah yang menjadi penjaga, Allah lah yang menjadikan imam kepada orang-orang yang berjalan adalah dari kegelapan menuju cahaya. Karena Allah sudah mendeklarasikan dirinya. Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus samawat adalah khobar mubtada. Maka sesungguhnya Allah menjelaskan, aku ini sebangsa cahaya. Maka itulah sesungguhnya bagaimana bumi ini tercipta. Dari mulai awalnya adalah cahaya, kemudian menjadi energi, kemudian menjadi materi. Nah, seluruh materi ini adalah kegelapan. Nah, disinilah persoalan adalah yang dihadapi oleh manusia. Adalah pada saat dia berada pada sisi kegelapan, sebagaimana pohon yang tidak kena cahaya, maka dia tidak berbuah. Pohon yang tidak kena cahaya, maka dia tidak menghasilkan apa-apa. Bahkan dia cenderung akan mati. Maka disinilah, marilah kembali kepada Allah. Dan Allah adalah menyatakan dirinya adalah sebagai cahaya. Maka tidak adalah jalan, tidak ada kendaraan, tidak ada yang bisa kita gunakan adalah menuju dia sang pemilik cahaya, kecuali dengan kendaraan cahaya. Dan tidak ada satupun jalan kepada kita untuk mendapatkan dia sang maha pemilik cahaya adalah untuk menggapai segala kebahagiaannya, segala kekuasaannya, segala keyakinannya, kecuali adalah kita berkendaraan cahaya. Maka inilah, bahkan hari ini Abah menyaksikan, kita saksikan, walaupun bahkan dengan sholat tahajud sekalipun adalah kegelapan.
Walaupun baca Quran sekalipun adalah kegelapan. Walaupun adalah baca sholat ditambah berapa rakaat, rakaatnya adalah kegelapan. Bahkan manakibnya adalah kegelapan. Khotamannya kegelapan. Dikirnya adalah kegelapan. Pada saat dia gunakan bukan yang dia tuju adalah bukan Allah. Jadi kesimpulannya sesungguhnya adalah persoalan manusia adalah karena berada pada kegelapan. Kebahagiaan manusia, dia yang sudah membelakangi kegelapan dan dia sudah menghadap kepada cahaya. Maka itulah Allah mengatakan walladzina kafaru yukhrijuhum minan nur ila dzulumat. Dan adapun orang-orang yang tertutup dari cahaya tadi semua, walaupun dia lakukan dengan sholat, dia lakukan dengan puasa, dia lakukan dengan umroh, dengan haji, baca Quran, tahajud, duha. Tapi pada saat yang dia tuju bukan Allah adalah kegelapan. Inilah yang harus dipahami dari sesungguhnya. Jadi maka itulah di dalam teori Einstein, EMC kuadrat, energi Tuhan adalah siapapun dia bisa merasakan energi Tuhan, E adalah energi, maka tergantung daripada adalah cahaya yang dikuadratkan dikalikan dengan M adalah merupakan materi. Jadi kalau pada saat manusia berada pada posisi adalah M, materinya adalah tinggi, maka berarti cahayanya adalah rendah. Maka energi Tuhannya adalah rendah. Apalagi kalau seandainya tujuan daripada ibadahnya itu bukan Allah. Maka tentu saja, maka apapun yang dilakukan, amal yang dilakukan, maka adalah itulah yang Allah ingatkan wahum yasabuna annahum yusinuna sun'a. Sama aja kata Allah. Kau tanam di tempat yang gelap, apa yang bisa tumbuh? Kau zikir di tempat gelap, apa yang kau bisa raih? Kau tahajud di tempat gelap, apa yang bisa kau dapatkan? Karena pada dasarnya persoalanmu adalah karena engkau berada dalam kegelapan. Itulah Allah ingatkan waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan donka. Barang siapa yang melalaikan kepada az-zikra, sang pemilik cahaya adalah maka sesungguhnya dia telah masuk ke dalam ketidakbahagiaan. Dia telah masuk ke dalam masalah. Itulah yang harus dipahami. Jadi kita mengerti, maka kenapa Syaikhullah selalu ingatkan kepada kita, adharo wis ngaduarkan Allah, wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Artinya Syaikhullah sedang menjelaskan, hei manusia, hei sahabat-sahabat, sesungguhnya apapun wujud yang ada di dunia ini adalah wujud materi. Dan semua wujud materi adalah wujud kematian. Tadi. Adharo wis ngaduarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Li'annahu, karena satunya Allah al-batin. Karena satunya Allah adalah cahaya. Maka pada saat engkau adalah bersandar kepada wujud segala sesuatu, maka engkau berada pada kegelapan. Maka beliau lanjutkan watawa dan tugasmu adalah menghilangkan wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara. Apapun wujudmu, apapun materimu, apakah apapun bentuknya, selama dia adalah berwujud materi, maka dia berwujud kegelapan. Itulah yang selalu beliau ingatkan kepada kita. Al-aqwanu dhahiruha ghirratun. Al-aqwan, aqwan adalah merupakan jamak dari kata kaon, adalah sama dari kata kainat. Maka aqwan, kaon adalah sesuatu, syai'in, makhluk, alam, semua yang selain Allah itu adalah kegelapan. Maka dalam hikmah yang sebelumnya beliau mengatakan, al-kaunu kulluhum zulmatun. Kaun itu seluruhnya, al-kaun kulluhum. Dia mengatakan kulluhum, semuanya. Selain dari Allah itu kegelapan. Maka tadi, pada saat kita adalah, kenapa kita harus riyadhah? Kenapa kita harus mani tobat? Kenapa kita harus zikir yang zikir? Riyadhah yang riyadhah? Karena riyadhah yang tujuannya bukan Allah adalah kegelapan. Adalah zikir yang tujuannya bukan Allah adalah kegelapan. Ibadah yang tujuannya bukan Allah adalah kegelapan. Dan segala kegelapan akan menghasilkan adalah penderitaan tadi semua. Pohon yang gelap tidak berbuah tadi semua. Maka disitulah kita harus paham. Itulah kenapa Allah telah mengingatkan kepada kita. Wa nafsi wa masawwaha falhamaha fujuraha wa taqwaha.
Dan Allah wa nafsi wa masawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah fa'alhamaha sudah mengilhamkan. Allah memberikan ada hukum sunatullahnya di dalam. Fa'alhamaha fujuraha adalah perbuatan yang menjauhi Allah, wa taqwaha adalah mendekati Allah. Fujuraha menuju kegelapan, wa taqwaha menuju pada cahaya. Maka disinilah sesungguhnya hanya tentang adalah, maka Allah dalam Al-Quran selalu menjelaskan kepada kita tentang kegelapan dan cahaya. Zulumat minan nur, zulumat minan nur, zulumat ilan nur. Kegelapan adalah kematian. Tadi semua. Maka disitulah kenapa kita harus riyadhah. Kenapa kita harus mandi tobat. Supaya kita berubah dari makhluk materi, berubah menjadi makhluk energi, dan menuju kembali kepada makhluk cahaya. Ingat, hakikat Allah itu adalah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Maka berarti kalau Allah sudah mentajalikan adalah dirinya ke dalam cahaya, maka kendaraan yang bisa digunakan pun hanya cahaya. Itulah. Jadi kesimpulannya adalah, persoalannya adalah sejuta persoalan yang kau hadapi. Hutangkah, persoalan kerjaankah, persoalan usahakah, persoalan anakmu lah, persoalan istrimu, persoalan suamimu, persoalan apapun dalam hidupmu yang selain Allah adalah dampak daripada kegelapan. Itulah yang kata Allah, waman a'rada an dzikri, waman, siapa yang telah melalaikan, yang telah keluar, yang telah berpindah dari cahaya menuju kegelapan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan donka, maka dia akan masuk ke dalam kehidupan yang donka, yang sempit. Jadi istilah donka adalah disebabkan ketiadaan cahaya. Donka disebabkan ketiadaan ada atau kecilnya adalah cahaya yang ada di dalam dadanya tadi semua. Maka manusia ada yang berjalan dengan kolbunya, dia berjalan dengan pemahamannya. Tapi ada manusia berjalan dengan sirnya, maka dia berjalan dengan ilmunya. Jadi ada orang yang berjalan kepada Allah adalah dengan pahamnya, itulah dia berjalan dengan kolbunya. Ada orang berjalan kepada Allah dengan sirnya, berarti dia berjalan kepada Allah dengan ilmunya. Itulah hakikat al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Maka ilmu yang bisa membawa engkau kepada Allah adalah hanya ilmu cahaya. Tapi sebaliknya ilmu yang menjauhkan engkau daripada Allah, walaupun kamu baca adalah alfi kitab. Bahkan alfi kitab, 1 juta kitab adalah kegelapan. Nah inilah sahabat semua yang ada di sini. Jadi kesimpulannya adalah semua persoalan yang kita hadapi karena kita masih berada dalam kegelapan. Sebagaimana pohon tidak berbuah, Kang Somad. Sebagaimana adalah ikan tidak akan hadir karena seorang nelayan pada saat nelayan itu tidak membawa lampu cahaya yang terang. Karena pada dasarnya ikan itu akan datang kepada siapapun yang mencari cahaya. Karena pada dasarnya seluruh makhluk ini berasal dari cahaya. Maka setiap makhluk ini akan selalu mencari cahaya. Tadi semua. Coba saksikan oleh kalian. Bagaimana laron yang keluar dari kegelapan tanah. Siap mati hanya untuk cahaya. Dia begitu sampai kepada lampu. Dia nggak peduli bahwa dia adalah harus mati. Tapi yang penting adalah dia kembali pada cahaya. Tapi kembali manusia adalah kebalik. Kalau seluruh makhluk, ikan mencari cahaya. Ada pucuk-pucuk daun yang ada selalu mencari cahaya. Makhluk-makhluk ini selain manusia, ada selalu mencari cahaya. Bahkan kenapa? Ada manusia kesurupan. Ada manusia kemasukan jin. Ada manusia kemasukan adalah makhluk-makhluk yang kegelapan. Karena pada dasarnya dia ingin menggunakan cahaya yang ada pada tubuh manusia. Cuma manusia sebaliknya adalah dia tidak sadar. Jadi sekali lagi hati kita manusia adalah memiliki dua. Bisa menghadap kepada Allah atau membelakangi Allah. Tadi semua. Pada saat kita menghadap menggunakan cahaya, berarti kita menghadap kepada Allah. Tapi pada saat kita adalah menjadikan Allah satu-satu tujuan, berarti kita menggunakan cahaya. Tapi pada saat yang kita tuju bukan Allah, walaupun menggunakan duha, walaupun bukan menggunakan tahajud, walaupun membaca Quran, walaupun umroh, walaupun sholat ribuan rakaat, tapi yang kau tuju adalah bukan Allah,
maka sesungguhnya yang kau tuju adalah kegelapan. Maka disinilah yang harus dipahami. Enggak semua zikir adalah. Maka kenapa banyak manusia melakukan zikir nggak ada hasil? Kenapa Abah saksikan orang belasan tahun ikut manakib tidak ada hasil? Karena yang dituju adalah bukan Allah. Inilah persoalan yang harus kalian pahami tadi semua ya. Jadi kalau seandainya konsepnya adalah Allah itu telah mentajalikan cahaya, maka hanya cahaya yang bisa membawa kepada cahaya. Maka oleh karena itulah ilmu pengetahuan fisika adalah Einstein adalah menjelaskan tentang EMC kuadrat. Itulah kenapa Newton menjelaskan satuan cahaya. Karena pada dasarnya Abah sampaikan kegelapan itu sebenarnya tidak ada. Tapi adalah ketiadaan cahaya. Pada saat manusia keluar dari Allah, berarti dia menuju kegelapan. Maka pada saat dia menuju kegelapan, disitulah muncul masalah. Masalah keyakinan hilang. Adalah cahaya ilmu hilang. Cahaya keyakinan hilang. Cahaya rezeki hilang. Bahkan muncullah persoalan. Timbullah hutang. Timbullah problem. Timbullah kemiskinan. Timbullah kebodohan. Walaupun kamu aji adalah sejuta kitab sekalipun. Disinilah yang harus dipahami. Sebetulnya adalah bagaimana kita kembali kepada cahaya. Itulah yang Abah ajarkan. Tekuk gigi adalah rapatkan gigi, tekuk lidah. Adalah pada saat kau panakkan dirimu yang dohir. Berarti adalah engkau sedang menuju pada cahaya sesungguhnya. Setiap gigi yang kau rapatkan, lidah yang kau tekuk, napas yang kau tahan, sesungguhnya engkau berpindah dari kegelapan menuju cahaya. Itulah maka amaliyahnya selalu adalah yang harus dijaga oleh kita. Jadi bisa dipahami bahwa segala persoalan adalah yang dihadapi oleh manusia adalah karena dia masih berada pada kegelapan. Maka itulah Syaikhullah ingatkan la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Tadi la tarhal, janganlah kamu berpindah dari materi menuju materi. Janganlah kau berpindah dari makhluk menuju makhluk. Janganlah kau berpindah dari kegelapan menuju kegelapan. Janganlah seperti himar yang berputar dalam roda yang tidak jelas tadi semua. Maka bukan banyak sahabat bertanya, "Bah, saya sudah sekian lama adalah melakukan riyadhah, tapi tiada hasil." Abah jawab, pasti riyadhahnya adalah kegelapan. "Bah, saya ini sudah lama melakukan manakib, tapi manakib saya tidak berdampak. Pasti manakib kamu adalah kegelapan. Bah, saya ini sudah zikir, bahkan sudah puluhan tahun mengikuti seorang mursyid, tetapi adalah hasilnya, kebahagiaannya tidak ada." Karena sebenarnya Pak, sebenarnya adalah mudah. Sebetulnya segala sesuatu amaliyah yang benar, itu mudah. Bahwa sesungguhnya adalah buahnya itu adalah Allah selalu kontan. Tadi semua. Amaliyah yang dilakukan dengan cara yang benar, pasti ada kebahagiaan. Amaliyah yang dilakukan dengan benar, pasti ada rezeki yang melimpah. Amaliyah yang dilakukan dengan benar, pasti hilanglah segala persoalan sebenarnya. Tapi kenapa amaliyah berjalan? Tapi adalah persoalannya tidak hilang. Kemiskinannya tidak hilang. Hutangnya tidak hilang. Kebahagiaannya tidak muncul. Karena persoalannya adalah belum berpindah daripada tadi adalah materi menuju cahaya. Itulah syaitu ingatkan. La tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Janganlah kau berpindah dari materi menuju materi. Karena semua materi al-kaunu kulluhum zulmatun. Semua materi adalah semuanya adalah kegelapan. Jadi pahami konsepnya. Hanya ada dua saja, hidup dan mati. Hidup itu tidak ada, mati itu tidak ada. Yang ada ketiadaan hidup. Tadi semua. Hanya dua saja, terang dan gelap. Gelap itu tidak ada, ketiadaan cahaya. Sesungguhnya bodoh itu tidak ada, berilmu dan bodoh itu tidak ada. Pada saat manusia itu tidak memahami adalah ketiadaan cahaya pada ilmunya yang disebut dengan adalah basyirah. Maka itulah pada diri kita. Orang yang sudah menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan napas, maka dia akan berpindah ilmunya dari ilmu yang tadinya adalah ilmu kegelapan. Dia berpindah kepada adalah
syu'aul basyirah. Kemudian dari syu'aul basyirah akan berpindah kepada ainul basyirah. Kemudian adalah akan sampai kepada hakul basyirah. Tadi semua. Inilah persoalan. Maka dari dahulu sahabat. Maka kenapa para nabi itu nggak ada yang mondok. Nabi itu nggak ada punya guru. Rasul itu nggak ada yang punya guru. Tadi semua. Tapi dia adalah menemukan guru sejati yang ada pada dirinya. Pada saat dia menemukan Tuhan, menyadari Tuhan. Seperti itulah bagaimana para nabi dan rasul itu adalah mereka dikisahkan. Tadi bukan seseorang yang diangkat oleh Allah. Tadi semua yang terpisah dari dirinya. Inilah hari ini adalah kebodohan yang harus kita rubah. Jadi tidak ada nabi yang diangkat oleh Allah. Tadi semua. Jangan kamu kira Allah itu presiden dan nabi itu adalah merupakan menteri. Bukan begitu konsepnya. Sesungguhnya siapapun mereka, di zaman manapun mereka, pada saat mereka sudah kembali kepada makhluk cahaya, maka dia akan menemukan firman-firman Allah. Allah berkalam pada syirnya. Tadi ada orang yang berjalan kepada Allah dengan hatinya, maka dialah akan berjalan dengan pemahaman ilmunya. Tapi ada orang yang berjalan kepada Allah adalah dengan ilmunya, berarti dia sudah berjalan dengan syirnya. Tadi semua. Ilmu, kolbu melahirkan pemahaman. Syir adalah akan membawa kepada cahaya. Karena itulah kenapa al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Maka sesungguhnya yang disebut ilmu adalah cahaya Allah. Maka cahaya Allah adalah tergantung seberapa terang cahaya pada dadamu itu. Itulah. Jadi persoalannya pada saat dadamu adalah sumpek. Pasti di dadamu itu kegelapan. Padahal engkau sudah tahajud. Engkau sudah baca Quran. Engkau sudah melakukan amaliyah-amaliyah. Tetapi engkau adalah sumpek di dadamu. Sempit. Tidak lebar. Tidak lebur. Tidak labur. Apalagi luber. Itu berarti pada dadamu itu adalah hanya yang ada hanya kegelapan tadi semua atau kematian tadi semua ya. Itulah yang Allah katakan man dakhalahu kana aminah. Barang siapa cahaya itu telah masuk ke dalam hatinya, amanlah dia. Itulah yang Allah juga adalah dalam hadis qudsi adalah ana Allah mengatakan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu ana. Akulah la ilaha illallah. Pada saat kau nafikan dirimu, isbatlah padaku. Akulah la ilaha illallah itu. Pada saat engkau tidak ada, maka pada saat itulah engkau berubah dari materi menjadi cahaya. Pada saat engkau nafikan dirimu, engkau berubahlah engkau dari makhluk materi adalah menjadi makhluk cahaya. Pada saat kau tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, berpindahlah. Kau dari makhluk materi yang sesungguhnya dalam kematian, dalam kegelapan, berpindah kepada energi. Kau terus tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, maka dari makhluk energi, engkau akan kembali kepada cahaya. Ini saja sesungguhnya. Nggak usah mencari apapun. Maka disinilah kenapa kita adalah melakukan riyadhah. Untuk berpindah dari makhluk, tadinya adalah dari amal menuju ahwal. Dari makhluk kegelapan menuju cahaya. Makanya itulah syatoilah adalah ingatkan al-amalu suwarun qaimatun. Al-amal sesungguhnya amal itu suwarun qaimatun adalah kerangka satu perbuatan adalah yang kosong tadi semua. Ada wa arwahuha. Adapun arwahnya, ruhnya daripada amal adalah wa arwahuha syiril ikhlasi fiha adalah adanya syirul ikhlas. Syirul ikhlas itu apa? Tadi semua. Pada saat engkau sudah berubah dari amal menuju akhwal. Dari tadinya adalah dari tawajuh menjadi muwajjahah menuju muwassalah dari semua ya. Jadi itu ya kenapa kita harus riyadhah, karena kita ingin memindahkan, tapi jangan sampai kita dengan riyadhah malah sebaliknya riyadhahmu yang akan menjadi penghalang. Karena ada riyadhah yang merupakan kegelapan, ada manaqib yang merupakan kegelapan, ada zikir yang memerlukan kegelapan. Itulah maka di dalam Imam Ghazali maupun Syatailah menjelaskan tentang hijab zulmaniyah dan hijab nuraniyah. Ada hijab zulmaniyah adalah hijab berupa kegelapan, tetapi hijab nuraniyah adalah hijab berupa amal, berupa ibadah, berupa tahajud,
berupa baca Quran, berupa adalah manakib, berupa khotaman, berupa sholawat. Tetapi yang kau tujukan adalah bukan Allah. Maka itulah hijab yang kau tidak pernah rasakan sebagai hijab. Tetapi hijab itulah yang paling dahsyat. Hijab yang paling berat kepada manusia adalah hijab sebangsa cahaya yang sebenarnya dia adalah kegelapan yang tersembunyi. Inilah yang harus dipahami. Maka kosongkan hatimu daripada yang selain Allah. Hasbi Rabbi Jalallah ma fi qalbi ghairullah adalah Nur Muhammad sallallahu adalah la ilaha illallah. Itulah tentang la ilaha illallah. Maka kata Allah, la ilaha illallah ana. Akulah la ilaha illallah. Tadi semua. Man dakhala, siapa yang telah masuk ke dalam la ilaha illallah, man dakhala hisni. Ada siapa yang telah masuk ke dalam bentengku. Mana bentengnya Allah? La ilaha illallah itulah bentengnya Allah. Karena akulah la ilaha illallah. Ana la ilaha illallah kata Allah tadi. Maka itulah baginda Nabi bersabda, di dalam sodrunmu ada kolbun. Pada saat sodermu kamu buka, kesadaranmu kamu buka. Di dalam kesadaranmu itu ada pintu lagi. Di dalam sodrun ada kolbun. Nah disitulah ada kolbun. Tetapi kolbunmu hanya bisa dibuka dengan kunci la ilaha illallah. Walaupun maknanya sudah berubah, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa anna. Tetapi pada dasarnya semuanya adalah hanya la ilaha illallah. Maka kata, dalam sodrunmu ada kolbun. Maka bukalah pintu kolbunmu dengan la ilaha illallah. Dengan napi isbat. Maka di dalam kolbunmu ada fuadun. Bukalah dengan la ilaha illallah. Maka dia akan terbuka. Itulah kisah baginda Nabi Mi'raj. Di langit pertama mengetuk. Assalamualaikum. Itu maksudnya. Adalah diketuklah pintu pertama. Langit yang pertama adalah dengan la ilaha illallah. Maka disitulah kau ucap. Masuklah di langit yang kedua. Di dalam sodrunmu ada kolbun. Itulah langit yang kedua. Untuk kau melakukan mi'raj. Di langit yang kedua kau mengucapkan salam. Apakah engkau sudah diutus, wahai Somad? Bukan hanya kepada Ahmad bin Abdullah di Madinah. Kepada siapapun yang berjalan menuju Allah. Maka dia, engkau akan mendapatkan salam di setiap langit. Tadi ada sodrunmu. Maka dengan kalimat la ilaha illallah. Napi isbat. Tanpa napi isbat dari sodrun tidak akan masuk ke dalam kolbun. Dari kolbun tanpa napi isbat tidak akan masuk ke dalam fuadun. Dari fuadun tanpa napi isbat tidak akan masuk ke dalam syagofun. Dari syagofun tanpa napi isbat tidak akan masuk ke dalam lubun. Di dalam lubun tanpa napi isbat tidak akan masuk ke dalam syirrun. Di dalam syirrun kata Allah ada aku, ada la ilaha. Itulah maka dalam hadis kursi ada la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku. Akulah la ilaha illallah. Man dakhala hisni. Siapa telah masuk ke dalam bentengku. Siapa yang telah masuk ke dalam la ilaha illallah. Kan hanya dengan la ilaha illallah lah untuk merubah kegelapan menuju cahaya. Dari kematian menuju hidup. Dari bodoh menuju ilmu. Dari masalah menjadi solusi. Itulah kalimat la ilaha illallah yang benar tadi semua. Diucapkan dengan benar. Maka itu yang dimaksud oleh Allah, wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha. Sudah pasti untungnya orang yang membersihkan kolbunya dengan kalimat nafi isbat. Belah lapis yang pertama dengan la ilaha illallah. Masuk ke dalam kolbunya dengan kalimat la ilaha illallah. Dari kolbunya masuk ke dalam fuadnya dengan la ilaha illallah. Dari fuadnya masuk ke dalam syaghof dengan la ilaha illallah. Dari syaghof masuklah ke dalam ada lub dengan la ilaha illallah. Dari lub masuklah ke dalam syir dengan la ilaha illallah. Maka disitulah sudah sampai perjalananmu. Salamun qaula mir rabbir rahim. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Itulah yang harus dipahami. Berarti engkau sudah disambut. Ya Nabi salam
alaika ya Rasul salam, alaika ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta ikshirun wa ghali, anta misbahu suduri, ya Habibi ya Muhammad. Kau sekarang sudah pantas engkau dipanggil sebagai Muhammad tadi semua. Engkau sudah pantas dipanggil Yasin, bukan Somad lagi, bukan Ari lagi, bukan Agus lagi. Yasin, wahai Shin, tadi semuanya. Innaka, tadi Yasin, wal Qur'anil Hakim. Sesungguhnya adalah engkau adalah Al-Quran. Tadi. Innaka, sesungguhnya engkau, wahai Somad, wahai Ari, wahai Agus, wahai Ujang, Mamad, Cubaida, Marni, Saibah. Innaka, sesungguhnya engkau adalah laminal mursalin, sebagai utusan daripada cahaya tadi semua. Ya. Maka itulah yang harus dipahami. Jadi sesungguhnya kenapa kita harus riyadhah, kenapa kita harus atakoh, kenapa kita harus adalah karena pada dasarnya adalah kita masih berada di dalam kegelapan. Itulah yang dikatakan al-aqwanu dhahiruha ghirratun. Semua kaun itu adalah al-aqwan dhahiru. Dohirnya adalah kegelapan. Ingat itu. Maka itulah juga yang Allah katakan. Kullu dikatakan adalah di dalam Al-Quran mengatakan kullu syai'in. Kullu tadi. Tiap-tiap syai'in adalah kegelapan. Maka pada saat engkau disebut syai'in, disebut kaon, disebut kainat, disebut makhluk, disebut apapun yang selain Allah, maka sebut surga, disebut pahala, disebut apapun kau sebutnya, maka kullu syai'in halikun, semuanya adalah sirna, semuanya adalah hancur, illa wajahu, kecuali adalah cahaya. Dialah hakikat Nur Muhammad yang telah kembali pada dirimu. Jadi apapun 1 juta persoalan, 1 miliar persoalan, 1 miliar manusia, persoalannya hanya itu. Kembalilah kepada cahaya. Karena Allah sudah mentajalikan dirinya ke dalam cahaya. Maka tidak ada kendaraan yang bisa menuju cahaya kecuali dengan kendaraan cahaya. Itulah kenapa Syekh Athaillah ingatkan, ijtihaduka fima duminalaka. Sekuat apapun tubuhmu melakukan perjuangan. Tadi, berjuangmu melakukan ketaatan. Perjuanganmu untuk melakukan duha, tahajud, baca Quran. Apapun amaliyahnya. Tapi tadi semua adalah ijtihaduka fima duminalaka. Tadi semua. Perkara-perkara yang dijamin oleh sang pemilik cahaya. Wa taksiruka fima tuliba minka. Tapi engkau melalaikan adalah untuk kembali. Mempanakkan dirimu. Adalah mematikan dirimu. Tadi semua. Kembalilah dari makhluk mati menuju makhluk hidup dengan bagaimana caranya? Tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Kembalilah kepada makhluk yang hidup. Bagaimana caranya? Adalah tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Adalah kau kembalilah dari kematian menuju hidup, dari kegelapan menuju cahaya dari semuanya. Maka disitulah selama tidak kau lakukan itu, berarti kau adalah, itulah yang diingatkan oleh baginda Nabi adalah tentang adzanbu hirbanu rizki. Adzanbu adalah dosa, adalah penghalang daripada rizki. Rizki berupa ilmu, rizki berupa harta, rizki berupa kebahagiaan, rizki berupa adalah hilangnya persoalan-persoalanmu. Adzanbu hirbanu rizki. Tadi semua ya. Dosa apa? Tadi dosanya adalah penghalang-penghalang yang ada pada tubuh. Tubuh kita lah yang menghalangi Allah. Allah tidak terhalang oleh apapun. Tapi kita, tubuh kita, keberadaan si materi. Tadi, tidak ada yang menghalangi si energi Tuhan yang tinggi. Adalah, kecuali si M, adalah si materi. Adalah yang merasa dia yang ada, yang merasa dia yang wujud, yang merasa dia berilmu, yang merasa dia beramal. Itulah Syekh Athaillah bedakan antara amal dan ahwal.
Amal adalah sebuah perbuatan yang dilakukan yang mana jasad sebagai imamnya. Tetapi ahwal adalah sebuah kegiatan, adalah ibadah yang mana hati adalah sebagai imamnya. Amal adalah dilakukan oleh jasad, ahwal dilakukan oleh hati. Nah, inilah yang harus dipahami dari semua. Maka itulah kenapa perjalanan siapapun nabinya, akan kita nggak usah mempelajari bagaimana Nabi Adam, bagaimana Sis, bagaimana Idris, bagaimana Nuh, bagaimana Sam, bagaimana Hud, bagaimana Lut, dan bagaimana seluruh ilmu semua, termasuk adalah sampailah kepada Ibrahim dari semuanya. Maka semuanya adalah persoalan yang dihadapi manusia adalah tentang kegelapan. Itulah kenapa di Muharram kisah Ayub adalah bebas penyakit kulit adalah di Muharram. Artinya dia sudah keluar dari cangkang pengakuan-pengakuan pada dirinya yang selalu membuat dirinya gatal, yang selalu merasa dirinya sudah ibadah, yang selalu merasa dirinya merasa berilmu, yang selalu merasa dirinya mulia. Itulah Ayub yang adalah terpapar penyakit kulit. Demikian pula Yakub, dia bebas pula adalah di Muharram. Maka itulah pada saat hati lahum qulubun la yafqahuna biha, maka Yakub pun sama, walahum ayunun la yubsiruna biha, walahum adanun la yasmauna biha, ulaika kal an'am. Maka dikisahkan Yakub bebas kebutaan adalah di Muharram. Demikian pula adalah dengan Yunus. Selama dia berada pada perut ikan, maka tidak ada lagi amaliyah yang harus dilakukan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Maka ini kuntu, sesungguhnya akulah, sesungguhnya jasadlah yang zalim. Itu sebenarnya. La ilaha illa anta, tidak ada ilah kecuali engkau ya Ruh. La ilaha illa anta subhanaka, maha suci engkau ya Ruhku. Tetapi ini kuntu, inilah jasadku, ini kuntu minadz zalimin. Jasadkulah yang zalim. Jasadkulah yang mati. Jasadkulah yang menghalangi engkau untuk engkau kembali kepada Allah. Nah, inilah yang harus dipahami. Maka itulah baginda Nabi bersabda tadi, mengatakan afdalu adalah ma qultu ana, afdalu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Kan tadi tidak ada satupun yang bisa dilakukan adalah kunci pembukanya adalah dengan nafi isbat dari semua. Ya, maka mari kita murnikan. Silakan lanjutkan duhamu, tapi murnikan duhamu. Silakan lanjutkan tahajudmu, tapi murnikan tahajudmu. Silakan kau ada lakukan manakibmu, murnikan manakibmu. Silakan kau lanjutkan zikirmu, tapi murnikan zikirmu. Karena zikir, manakib, amal, duha, tahajud, baca Quran, apapun yang kau lakukan yang tujuannya adalah bukan Allah, maka berarti adalah kegelapan yang ada. Nah, ini yang harus dipahami. Maka apapun yang kalian harus pahami itu dari semuanya. Jadi sekali lagi, sesungguhnya kenapa kita harus riyadhah? Karena sesungguhnya adalah kita harus berpindah dari kegelapan menuju cahaya, dari kematian menuju hidup. Itulah baginda Nabi, an-nasu niyamun wa idamatu intabahu. Manusia itu dalam keadaan tidur. Artinya apa? Manusia itu, jasad itu, selama dia ada dalam keadaan jasad, selama dia dijadikan adalah jasad sebagai imam, tadi semua. Padahal Allah sudah mengingatkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ini secara hakikat tafsir ini Allah tidak sedang bicara bahwa laki-laki pemimpin bagi perempuan. Karena di mata Allah nggak ada laki-laki, nggak ada perempuan, nggak ada di mata Allah itu. Maka pada saat Allah berfirman ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sebetulnya Allah sedang bicara adalah ruh pemimpin kepada jasad, cahaya pemimpin kepada jasad. Ruhmu adalah cahaya, dan adapun badanmu adalah kegelapan. Jadi intinya adalah berarti persoalan kemiskinan, kebahagiaan, apapun yang terjadi pada akhirnya muncullah persoalan hutang, masuklah kepada korban daripada judi slot,
masuklah pada korban dan lain sebagainya. Pada saat kita sudah berpindah dari makhluk cahaya menuju kegelapan. Maka itulah hati. Hati tempat kau menghadap atau kau membelakangi. Kau hadap yang harusnya, inilah yang terjadi hari ini. Pada seharusnya hati itu untuk menghadap, malah dia membelakangi. Dan seharusnya adalah hati ini adalah sebaliknya untuk membelakangi, malah dia menghadap. Tadi semua, ya. Jadi Nabi Muhammad sudah bersabda tentang tadi semua. Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Maksudnya adalah yang paling abdul. Abdul ma qultu ana untukku wan nabiyuna min qabli, dan nabi sebelumku adalah semuanya berjalan dengan nabi isbat. Semuanya mengendarai buruk. Tidak ada satupun rasul yang berjalan kembali kepada Allah kecuali dengan buruk. Tidak ada kendaraan menuju cahaya kecuali kendaraan cahaya. Tadi semua. Pada saat kau bersama dengan cahaya, kau bersama tauhid. Tapi saat kau bersama dengan jasad, kau berada bersama dengan itulah kesyirikan. Itulah adzanbu hirmanu rizki. Maka segala penghalang rizki, penghalang kebahagiaan, penghalang ilmu, penghalang keyakinan, semuanya adalah jasad. Itulah. Maka kenapa Nabi Muhammad diingatkan wastagfir lidzanbika. 2 ayat dalam Al-Quran, surat Muhammad, dan surat satu lagi ada surat mengatakan wastagfir lidzanbika. Hei Muhammad, minta ampunlah kamu. Wastagfir lidzanbika. Tadi semua. Tapi Allah tidak menyebut hei Ahmad, tapi Muhammad. Hei Muhammad, hei tubuhnya Somad. Tuh. Hei tubuhnya Ari. Tadi semua. Wastagfir, mohon ampunlah, leburkanlah. Tadi semua. Karena engkau itu bukan makhluk materi. Engkau ini berasal dari adalah cahaya yang sekarang sudah menjadi materi. Pada saat kau sudah pada saat materi, berarti kau berada pada kegelapan, berada pada kematian, berada pada lupa. Apapun amaliyah yang kau lakukan di dalam alam kegelapan itu, maka wahum yasabuna annahum yusinuna sun'ah. Pahami itu, ya. Maka marilah kita lakukan amaliyah bareng dengan Abah, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas pada acara at-taqwa itu. Sesungguhnya kita sambungkan. Ya cuma kadang-kadang manusia baru 1 kali, 2 kali, 3 kali melakukan, udah hilang. Jadi ciri makhluk kegelapan, ciri makhluk calon neraka, karena calon kesusahan. Karena dia harus menerima kesusahan. Karena memang tubuh ini, dunia ini adalah merupakan tempat kesusahan tadi semua. Itulah tadi semua. Jadi pada saat kau memilih tubuhmu tadi, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, sesungguhnya adalah ruhmu pemimpin kepada jasad. Karena di mata Allah, ingat, dalam pandangan Allah, Allah hanya melihat ruh, dan ruh itu tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan. Perempuan dan laki-laki hanya cangkang kepada ruh tadi semua. Ingat itu. Makanya tadi ruh bisa kembali lagi dalam wujud laki-laki, yang laki-laki bisa dalam wujud perempuan, dan di mata Allah tidak ada laki-laki dan ada perempuan. Itulah kenapa di dalam hakikat Allah itu menggunakan domir huwa, seolah-olah dia itu laki-laki, padahal Allah itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Ya. Kenapa para nabi itu seolah-olah adalah laki-laki? Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail, semua nama malaikat itu adalah laki-laki. Semua nabi itu adalah Ibrahim, Adam, Nuh, Musa, Isa, seolah laki-laki. Maka itulah di mata Tuhan. Itulah maka Tuhan tawarkan surga hanya kepada laki-laki. Karena di mata Tuhan tidak ada perempuan dari semua. Maka sesungguhnya ingat itu. Jadi kalau seandainya kau ibadah, kau gunakan jasadmu, berarti ibadah yang tidak ada di sisi Tuhan. Paham itu? Ibadah yang kau lakukan dengan tubuhmu, itulah kenapa Syaikhullah bedakan antara ahwal dan amal. Amal itu, maka beliau ingatkan, al-amal suarun qa'imatun wa arwahuha wujudu syir'illah syifiyah. Amal itu adalah merupakan patung. Amal itu adalah monyet. Amal itu adalah memonyetan, papatungan, anjingan amal itu. Tapi wa arwahuha, wujudnya amal itu adalah pada saat syirul ihlasi fiha. Pada saat dia adalah. Itulah maka kenapa iblis sebetulnya Allah menjelaskan kepada kita tentang iblis. Selama
kamu adalah kamu hancur oleh dia. Tuh. Maka itulah kenapa dijelaskan pada apa namanya, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinanna lahum fil ard. Qala rabbi, berkatalah iblis, ya Tuhanku, qala rabbi bima agwaitani, karena engkau telah sesatkan aku. Tuh. Hei, seolah-olah sebenarnya, hei jasad tuh sebenarnya secara hakikat, hei jasad, karena engkau telah sesatkan aku, kata si ruh, begitu sebenarnya. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ard, maka aku akan sesatkan seluruh makhluk Allah ini tadi, wala ugbiyanahum ajmain tadi, semuanya tidak kecuali selama dia bersandar kepada bukan cahaya. Artinya apa secara makna prakteknya? Siapapun yang bersandar pada kegelapan hancur. Ingat itu. Walaupun apapun sebutnya, duha lah, tahajud lah, baca Quran lah, selama kau yang tuju adalah bukan Allah yang kau tuju, maka hancur. Tadi, qala rabbi bima agwaitani, ya Tuhanku, tadi semua. Tadi, wahai cahaya, seolah-olah begitu ya. Kalau kita artikan lebih kepada cahaya, ya cahaya, qala rabbi, karena engkau telah tutup aku, seolah-olah la uzayyinana lahum fil ard. Maka ada bahasa tazin. Tazin itu apa? Tazin itu adalah sesuatu yang didandani, sesuatu yang kelihatannya menarik, sesuatu yang kelihatannya menipu. Tuh, itu tazin. Sehingga inilah maka manusia hari ini tertipu. Karena ditipu tadi semua. Dia menipu dirinya sendiri sebetulnya. Tadi semua. La uzayyinana. Maka aku akan buat manusia itu seolah-olah tertipu oleh dirinya sendiri. Tadi semua. Kecuali mereka yang kembali pada cahaya. Illa ibadatan minhum al-mukhlasin. Kecuali yang dia, kata iblis. Kan seolah-olah kisah syariatnya iblis. Iblis sedang cerita. Padahal secara ma'rifatnya Allah nggak bicara itu sebetulnya. Allah sedang bicara ruhmu dan jasadmu. Secara ma'rifatnya. Seolah-olah, hei manusia, selama kau berada dalam makhluk kegelapan. Tadi, la uzayyinana. Aku akan buat seolah-olah apa yang kau lihat di dunia ini lebih indah dari Allah. Hari ini Abah saksi. Hari ini, bahkan manusia ibadahnya pun bukan untuk Allah, tapi mencari yang selain Allah. Ini hari ini, nyata. Firman itu nyata hari ini. La uzayyinana lahum fil ard. La uzayyinana. Aku akan dandani, aku akan buat, aku akan merubah diriku seolah-olah aku ini gadis paling cantik. Nah itu tadi. Hati yang seharusnya adalah pada saat dia kegelapan, yang seharusnya hati itu adalah tempat menghadap kepada Allah, malah ini kebalik untuk membelakangi Allah. Tadi semua. La uzayyinana lahum fil ard. Wala ugwiyanahum ajmain. Semuanya. Artinya apa? Tadi al-aqwanu dhahiru hadirotun. Tadi semua. Semua akwan ini dohirnya adalah tipuan. Maka manusia kebanyakan tertib. Berapa banyak yang tertipu? Mayorit walaqad darokna li jahannama kasiron minal jinni wal insi. Tuh. Allah sudah menghitop kasiron. Tertipu. Tadi semua. Maka tadi la uzayyinana lahum fil ard. Tadi maksudnya adalah aku akan dandani kepada apapun yang berwujud materi. Begitu kalau menggunakan bahasa sekarang. Apapun yang berwujud materi. Tadi semua. Maka aku akan buat yang berwujud materi lebih indah di mata manusia. Itu inti. Ayat itu ingin menjelaskan. La uzayyinana lahum fil ard. Wala ugbiyanahum illa, kecuali dia yang kembali kepada cahaya, illa ibadaka. Tuh, kecuali dia adalah hambaku, kecuali hambamu. Seolah-olah iblis bicara pada Allah. Padahal sebetulnya adalah yang sedang bicara siapa? Kita kepada kita sendiri. Kecuali engkau tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, maka engkau illa ibadaka, kecuali hambamu, hamba cahaya,
cahaya. Selain hamba cahaya, maka akan hancur. Itulah kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah fata morgana. Dikejar tapi tidak ada. Ini tadi silahkan. Yang tukang besi, yang tukang cukur, yang tukang ini, yang tukang itu. Ada lagi tukang nyanung si Usup kemana? Dari semua. Semuanya ketipu. Dari semua. Semuanya tertipu. Dari semua. Tadi kata Allah. Bukankah itu Quran? Wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kehidupan yang menipu. Tuh. Ya. Kehidupan yang menipu. Tadi semua. Kang Somad ketipu nggak? Ketipu. Wawan ya nih, Ustadz Wawan nih, yang tukang mimpin Riyadhah, ketipu nggak? Ketipu, masih. Tadi semua. Patri, ketipu nggak? Ketipu. Tadi semua. Jangan-jangan kesininya itu ingin ditipu, malah ngajinya itu. Tadi semua. Tadi. La uzayyinana lahum fil ar. Tadi semua. Aku dandani. Yang kelihatan materi ini, yang sebenarnya adalah tidak ada. Nampak sangat ada. Inilah persoalan. Hanya di mata. Tadi. Mata hatimu yang akan menyaksikan kepalsuan dunia ini. Pada saat engkau berkendaraan sekarang apapun, kalau bukan kendaraan cahaya, kau akan tertipu dengan materi ini. Pada dasar. Tertipulah semuanya. Kebanyakan. Dan Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mataul gurur itu patamor, dikejar tapi tidak ada. Kelihatan jauh adalah kelihatan ada, waktu disamperin tidak ada. Itulah ada aji halimun, aji kabut. Kamu pun udah ke puncak, oh kabut, begitu dekat ada nggak kabutnya? Itulah dunia. Kelihatan kabut, menakutkan. Takut nggak? Takut. Waduh, bakal hujan. Waduh. Inilah hari ini manusia tertipu dengan itu semua. Padahal sebenarnya tadi semua. Kalau benar-benar ngikutin cara Abah. Makanya yang sini aja Mas Tri, semua aja belum tentu udah ngikutin cara Abah sebenarnya. Dan mereka anehnya itu tidak bertanya lagi bagaimana cara Abah. Gitu kan tadi semua. Tadi semua. Hanya senang aja di seseleweran dekat Abah gitu kan tadi. Tapi tidak menggunakan cara Abah. Nah, inilah. Karena bagi Abah, harta ditambah, ilmu ditambah, keyakinan ditambah, tetap aja. Walaupun sebanyak apapun harta yang diberikan pada Abah, sebanyak ilmu tetap aja kalau ditanya. Abah saya itu apa yang dipilih hari ini? Mati ya Allah. Tetap saja. Karena di mata sini, di sini dia lebih indah dari segala apapun. Coba. Di hati Darkim, motor bututnya itu lebih indah. Tadi semua. Ya Darkim? Nah itu dia. Selama motor bututmu itu lebih indah dari Allah. Inilah persoalan. Berarti motor butut itu adalah selama badan butut ini kayak punten sebagai contoh. Ini coba pahami. Mudah. Karena dia sudah mengatakan mudah. Cuma tadi mudah tapi tadi kalau Abah lihat orang itu lebih mencari buah berkah daripada nanam pohon berkah. Nah, inilah. Padahal harusnya pohon berkah itu ditanam pada saat nanti pohon berkah yang kamu sandari hari ini nggak ada, kamu sudah tenang. Kenapa? Karena kau sudah punya pohon berkah itu. Hari ini saya saksikan keliling bahkan dunia, bahkan keliling ratusan torikot. Begitu mursyidnya meninggal, hilanglah pohon berkahnya, hilanglah ilmunya, hilanglah keyakinannya, hilanglah torikotnya, hilanglah semuanya. Maka Abah mari mengajar. Maka Abah sudah menempatkan diri, tidak mau jadi guru. Kenapa Abah tidak mau jadi guru? Karena tidak mau menghalangi guru sejati yang ada pada diri masing. Ini yang harus kalian tumbuhkan. Itulah bibit tauhid.
Itulah pohon yang harus kamu tumbuhkan pada dirimu sendiri. Maka Abbas terus atur-atur perkataan ini supaya jangan sampai aku menyinggung hatimu. Hai Tuhan yang ada di dadanya Agus, hai Tuhan yang di dadanya Tri, hai guru sejati yang adanya di Darkim, hai guru sejati yang ada di dadanya Ari, Somad semua. Aku tidak ingin menyinggung kalian. Aku ingin kalian tumbuh pada hati masing, supaya pada saat tubuh ini pergi, siapapun pergi, tidak ada masalah. Hari ini adalah kebanyakan kalau Abah lihat, hanya banyakan pencari berkah, mencari buah berkah, tapi pohon berkah tidak tanah. Ini persoalan. Itulah yang dikatakan kata maka sekali lagi adalah marilah kita gunakan cahaya sebagai kendaraan. Maka istilahnya disebut burok. Burok itu ada bukan hanya kendaraan Muhammad Ahmad saja. Setiap jiwa, setiap diri yang mau berjalan kepada Allah, kendaraannya cuma satu yang disebut dengan burok. Burok bukan bubur tai orok. Burok. Maka disebutkan burok itu kenapa diperlambangkan oleh Nabi? Uritu bidabatin madunal bigol wa paukon khimar. Dia adalah binatang lebih kecil dari bigol, lebih besar daripada him. Kenapa diperlambangkan binatang kaki empat? Tetapi dia disebut burok. Dan dia pun dilambangkan memiliki dua sayap. Coba pahaminya, jangan pakai dongeng. Sesungguhnya sayapnya itu apa? Tubuh buruknya itu kenapa kakinya empat? Tetapi yang sesungguhnya yang disebut buruk bukan binatang yang kakinya empat itu. Bukan. Tetapi dia adalah buruk. Buruk itu dari kata barkun. Barkun itu kilat. Kilat itu cahaya. Karena kembali kepada sang pemilik cahaya harus menggunakan kendaraan cahaya. Bukan dengan duhamu yang kampret. Duhamu itu kegelapan. Tahajudmu kegelapan. Baca Quranmu kegelapan. Nah ini harus dipahami. Tadi semua. Cicing. Tadi semua. Ya. Jadi pahami. Pada saat tidak menggunakan cahaya, berarti kita menggunakan kegelapan. Padahal mudah. Itulah kata Abah. Kang Somad. Mudah. Itulah Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu aku menghendaki kemud dan aku tidak menyukai kesulitan. Disitulah yuridullahu bikumul yusra, tapi dia minta syarat walitukmilul iddata walitukabbirullah. Itu syaratnya. Lepaskan baju monyetmu, wahai Trik. Adik, Darkim. Iya. Iya, cek Darkim. Tadi semua. Lepaskan baju monyet. Mana baju monyet? Tepuk dadamu coba. Itu baju monyet. Selama pakai baju monyet, berarti tidak ada perjalanan menuju karena Tuhan itu sudah tajali menuju cahaya, maka tidak ada kendaraan yang menuju dia kecuali kendaraan cahaya, bukan tubuh Nah itu, pahami. Itulah yang dia ingatkan. Wa minan nasi may ya'budullah ala harfin. Ada manusia seperti Darkim, seperti Somad, Ari, yang menyembah diriku menggunakan tubuh monyet. Sebetulnya. Itulah yang kata illa, tadi kata dia. Semuanya aku sesatkan selama menggunakan tubuh monyet. Illa, kecuali menggunakan buruk. Karena menuju cahaya harus menggunakan cahaya. Dan cahaya itu adalah dari dirinya. Karena cahaya yang datang dari diri kita adalah kegelapan. Paham itu? Cahaya yang datang dari tubuh kita adalah
kegelapan. Maka tadi, bagaimana supaya kita bisa kembali kepadanya dengan cahaya? Tadi adalah melakukan riyadhah. Karena untuk melawan tubuh monyet kita ini tidak mudah. Itulah kenapa sampai Allah memerintahkan, bahkan pakai fi'il amar lah, seolah-olah kepada Nabi Muhammad, lepaskan tadi, wastagfir, dan mohon ampun kamu dosamu. Dosa apa kata Muhammad? Ailid dan biwujudika, tubuh monyetmu itulah yang jadi dosa. Maka dikatakan oleh Nabi, wujuduka dan bun, wujud manusialah dosa. Karena kalau tidak dilepaskan, tuh, sebanyak apapun amalia yang dilakukan oleh tubuh monyet ini semua, termasuk apa ini tubuh monyet ini, jangan keteri doang, masing-masing bateri udah cemerut aja dibilang tubuh monyet. Selama menggunakan tubuh monyet ini, maka tidak ada terkoneksi dengan Tuhan. Itu Pak masalah. Wujuduka danbu. Tadi semua. Makanya la hijabaka illa biwujud. Tidak ada penghalangmu wahai Tri kecuali wujudmu. Hei Ade kecuali wujudmu. Tarkim kecuali wujudmu. Pak siapa? Hah? Nuryana, jauh-jauh dari Bandung. Tadi semua. Tidak ada penghalang jauh-jauh ke sini kalau tujuannya bukan Allah. Tujuannya yang lunas hutang datang ke sini. Kalau tujuannya ke sini hanya mencari yang bukan Allah, berarti sedang mencari selamat berada dalam kematian. Kembalilah kepada cahaya. Maka seluruh persoalan akan selesai. Maka tadi kata apa? Aneh kalau seandainya ada sholat yang tidak menghasilkan buah. Aneh kalau ada dzikir yang tidak menghasilkan aneh kalau ada manakib yang tidak menghasilkan pasti manakib yang salah, khotaman yang salah, dzikir yang salah, pasti yang dicari bukan Allah. Itu masalah. Itulah yang katakan Syaitan, la tarhal min kaunin ila kaunin fatakuna kahimari roha. Janganlah kau berpindah dari materi menuju kalian adalah makhluk materi yang di otaknya hanya materi. Selama kau makhluk materi ingin materi, materinya tidak ada yang lain selain dirimu kecuali masalah aja yang ada. Inilah yang harus dipahami. Maka hari ini kenapa Abah live? Karena dari kemarin Abah sudah malas live tadi semua. Kalau buat Abah sudah selesai, sudah Abah berikan. Karena apa masalah ini adalah penting dan adalah bagus untuk dibahas tadi semua. Ya. Jadi mudah nggak caranya? Itulah kenapa Allah menggunakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Itulah kenapa dalam surat Al-Insyirah Allah menggunakan alam nasrah. Kata Abah juga. Alam itu istifham. Alifnya itu istifham. Kalimat pernyataan dengan pertanyaan, tapi tujuannya untuk menegaskan istifham itu. Dada siapa? Nasroh. Kenapa menggunakan nun? Darkim? Ya. Darkim. Saya senang pada Darkim ini. Tadi. Kenapa menggunakan nun? Apakah dada Darkim? Selama dadanya dada Darkim, maka berarti Darkim datang ngaji ke sini hanya berpindah dari kegelapan menuju kegelapan. Laka sodrok. Sodrok itu kenapa adalah maf'ul? Kenapa ada mudhof ilaih? Dada siapa yang kau pakai Darkim? Sudahkah dibelah dadamu? Tuh. Sebagian daripada ikhwan belum dibelah dadanya. Talqin itu bukan belah dada, itu isyarah untuk belah dada. Tapi apakah sudah dibelah? Belum. Itulah persoalan. Belah dada. Maka semuanya di sini. Kebahagiaanmu di sini. Nerakamu di siksa kubur di sini. Afala ya'lamu idza busyira mafil wa husila mafis di sinilah.
asyud. Semuanya tentang tadi semua. Makanya mari kita bacakan Fatihah kepada adalah siapa? Penemu agama Buddha, siapa namanya? Pendiri agama Buddha, Budi. Masa nggak tahu? Siddhartha Gautama. Siddhartha. Fatihah buat Siddhartha Gautama. Karena dia termasuk orang yang sudah membelah dadanya. Menemukan sejatinya Tuhan pada dirinya. Sehingga dia melahirkan agama Budi. Karena ujung-ujungnya pada saat cinta sudah ada, yang ada hanya budi peker, yang ada akhlak, yang ada hanya adalah akhlak Allah. Makanya biasakan khususan ila ruhi Siddhartha Gautama Al-Fatihah. Bagi orang-orang yang anti Abah, wah, Abah Setu, Siddhartha aja, karena oonnya lu yang nggak ngerti. Gua kampar jadi lutung lu. Itulah kenapa hari ini seseorang yang sudah sampai pada Siddhartha Gautama, kesadaran yang sempurna, bisa menjamin siksa kubur, bisa menjamin neraka bahkan. Kenapa? Karena hari ini ilmunya sudah sempurna. Hari ini Allah sudah siapkan ilmu. Bisa paham sepahamnya. Bukan hanya sebatas alim, ya'lamu ilman wa ma'alaman fahuwa alim. Wadhaka ma'al. Betul-betul maklum. Ya sudah maklum. Ya. Jadi di situ persoalan. Maka tadi konsepnya kata Nabi dalam sodrun ada kol masuk ke dalam. Dalam kolbun ada fuadun. Dalam fuad ada syagofun. Dalam syagof ada lub. Siapa lub itu? Siapa ulul albab? Alladzina yadkuruna Allah qiyamau wa qu'udau wa ala apapun. Joget juga adalah tadi. Yang sholatnya itu qiyamau wa qu'udau wa ala junubi. Semuanya adalah dia yang sudah mengerti makna aqimis sholat, yang sudah menjadikan akomah semua, ya, pahami dari semua. Berarti kalau begitu adalah ayo terus riadoh. Tapi sebenarnya kalau dengan Abah sebetulnya nggak usah lama riadoh itu sebenarnya. Tinggal bagaimana membelah dada, melepaskan dari semua. Supaya apa? Supaya tumbuh di sini apa? Bercahaya kau kabut. Kau kabut itu apa? Bintang. Supaya muncul apa? Turiyun. Permata. Kalau di sini sudah ada permata, maka semua permata akan datang pada Patri. Duriyun. Yuqadu min syajaratin mubarakah. Ada pohon yang berkah itu pohon apa? Kalimat la ilaha. Nah itulah. Cuma orang ditalkinkan kalimat la ilaha illallah, malah dia bukannya Allah yang disandari, maka dia yang dijadikan ilahnya itu adalah makhluk. Ingin surga, itu contoh. Takut neraka, contoh. Pokoknya yang dia cari adalah selalu yang dituju bukan Allah. Makanya di penghujung nanti adalah dalam amaliyah ini, bahasan hari ini sebetulnya sebanyak apapun konsep yang Abah ingin jelaskan, amaliyahnya itulah kenapa yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul. Aku menghendaki kemudahan. Dan aku tidak mau bahkan Allah tidak mau menggunakan sahlun, tapi Allah menggunakan yusrun. Tapi di dalamnya itu tadi kenapa? Pak inna ma'al usri usran. Inna ma'al. Di situ pun sebetulnya kita akan mengerti bagaimana Allah menjelaskan tentang pada saat ada masalah di dalam dadamu itu. Bersamaan dengan itu ada solusi pula di dadamu itu. Masalahnya di dadamu, solusinya di dada.
Itulah kenapa menggunakan fa-nya adalah harfu istinafin. Kenapa kata inna-nya adalah harfu taukidin. Taukid, apa itu taukid? Memperkuat kata fa disandarkan dengan inna, disandarkan dengan ma'a. 3. Bisit. Kalau ngerti. Itu aja sudah nggak ada tuh siksa kubur. Tadi pada saat dadamu tadi. Afala ya'lamu idza busyira ma fil kubur wa husilam. Jadi siksa kubur itu pada saat dadamu ada dalam kegel. Tapi yang disebut dengan kenikmatan kubur itu pada saat dadamu sudah bebas dari kegel. Tadi man dakhalaha kana amina. Siapa telah masuk cahaya Tuhan ke dalam dadamu? Cahaya yang mana? Cahaya la ilaha illallah. Tadi semua. Napikan Trianto. Napikan pada Kim. Napikan jasad. Isbatkan pada hati. Napikan hati. Isbatkan pada jiwa. Napikan jiwa. Isbatkan pada sir. Bagaimana tuh caranya? Ngomongnya kayak gitu. Kan bahasanya napikan badan, isbatkan pada hati. Napikan hati, isbatkan pada jiwa. Isbatkan jiwa, napikan, isbatkan pada amaliyahnya cuma satu. Rapatkan gigi, tekuk lidah, tahan nafas, masuk tuh semuanya. Yes, yes, semuanya. Tapi dengan cara yang ingat. Jadi sebenarnya pada saat jemaah-jemaah semua kalian ini sudah hilang yang selain Allah di dalam dadamu. Itu udah burung. Emas pun burung. Ilmu burung. Semua. Karena tidak ada yang menghalangi dirimu. Karena Allah itu selalu selalu menjaga. Tapi kau yang justru adalah membelakangi dia itulah persoalan. Paham? Coba. Dengerin ulang-ulang. Rasakan oleh diri sendiri. Tanya kepada guru sejati yang ada paling dalam pada ilmu itu. Maka Abah tidak mau menghalangi kalian dengan istilah guru. Abah korbankan istilah guru. Sebenarnya Abah dengan istilah guru bisa loba duit. Saya guru. Baik. Wani piro. Itulah saya mengorbankan diri dengan istilah guru. Saya mengorbankan diri dengan istilah mursyid. Saya mengorbankan diri dengan istilah apapun. Supaya kalian semuanya bisa melakukan mi'raj. Jangan jadikan tubuh ini penghalang buat kalian. Sekali lagi. Abah ingin semuanya terbang. Tadi semuanya. Ya. Tadi semua. Hanya itu saja keinginan Abah. Ayo terbang. Tadi semua. Makanya disinilah. Maka kenapa sampai Allah menjelaskan qad aflaha man zakkaha. Kalau dalam surat Al apa? Qad aflaha man tazakka. Ada tazakka tapi qad aflaha man zakkaha. Tazakka man zakkaha. Paham itu? Dua kata itu. Dari semua. Jadi ngocoblak kayak apapun ini sebetulnya amaliyahnya cuma tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas, itu saja. Semuanya. Nanti setelah beres ini semua, pahami konsepnya. Tapi nanti beda. Orang yang neguk gigi, neguk lidah, rapatkan gigi, tahan nafas. Yang ngerti konsep dan yang nggak ngerti konsep akan beda. Tapi kemudian untuk membantu kalian supaya bisa terbang, menerbangkan tadi. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ruhmu adalah imam kepada jasadmu. Balik tadi semua. Dalang adalah imam kepada wayah. Allah adalah dalang yang disembah, dalang kepada yang menyembah. Abid adalah ma'bud adalah dalang kepada Zikir adalah dalang kepada mazkur. Ingat itu. Karena tidak boleh dipisah. Mazkur dengan zikir saat ada abid wal ma'bud satu. Nah disinilah konsepnya. Karena satu itu masalahnya.
Kalau yang ada tri, Allah nggak ada. Tuh. Kalau yang ada tubuhmu, maka hilanglah langitnya. Tuh. Itu persoalannya di situ. Makanya kenapa? Abid wal ma'bud wahid. Zikir wal mazkur wahid. Tadi semua. Tadi semua. Kemudian apalagi? Bahkan ilmu dan yang menerima ilmu satu. Tuh nanti. Kenapa nanti kamu akan paham segala ilmu? Karena yang menerima ilmu dan yang memberi ilmu satu. Inilah tentang kau mau sisi mana beradanya. Tadi semua. Maka itulah kenapa istilah buruk sampai kata Nabi Abdul ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha. Itu maksud Nabi itu adalah satu-satunya kendaraan yang bisa dilakukan untuk kembali kepada cahaya kecuali mengendarai cahaya. Dan cahaya itu pada saat kau nafikan keberadaan apapun, maka semua berubah menjadi cahaya. Karena kullu syai'in halikun illa wajh, kecuali cahaya. Tuh. Tadi semua. Coba sekarang mulai besok latih. Apapun yang kau pandang ini, yang sudah kau lihat hanya Allah. Pada saat batinmu menyaksikan Allah, mata dohirmu kau menyaksikan dari pohon, batu, orang, monyet, dari semua. Maka bagi orang yang sudah sampai di situ, tidak ada bedanya antara tadi semua, antara monyet dan kiai, antara ulama dan beruk sekalipun. Maaf nih, ini bahasa tauhid tadi semua. Karena apa? Karena dia sudah memandang bukan lagi status kulitnya, bukan lagi status kegelapannya, tetapi yang dia lihat adalah cahaya. Itulah tentang pelacur yang dibuka oleh Allah untuk melihat dirinya pada anjing, tapi ulama itu ditutup oleh Allah. Maka tadi manusia ini hanya dua saja. Maka kenapa ada bahasa taufik, kata wafako. Allah ingin kau berada bersamanya, dia buka. Allah tidak ingin bersama dirimu karena kekotoran dirimu, dia tutup. Jadi kalau begitu, dosa itu tidak ada. Yang ada adalah orang yang ditutup oleh Allah. Paham itu? Pahami. Disinilah butuh pemahaman rasa. Butuh pemahaman rasa pada cahaya itu sendiri. Maka tadi kenapa disebut buruk? Buruk itu dari kata barkun. Dan kenapa binatangnya disebut buruk? Buruk dari kata barkun. Tapi pada saat kalimat itu sudah ditanamkan. Tapi ingat, buruk itu berapa kakinya? 4. Maka tadi, seolah-olah adalah kuda yang berkaki 4, yang punya sayap. Kenapa dia punya sayap? Karena dia diri dohir dan diri batin yang disatu, supaya kamu bisa terbang. Tidak bisa, Pak, dengan jasadmu, dengan syariat. Tidak bisa kau terbang dengan hakikat. Tapi kau harus terbang dua, syariat dan hakikat yang sudah menyatu. Tapi syariatnya harus dipahami. Bukan hanya ungkad-ungkadan syariat itu. Apapun yang menyadari hadirnya Tuhan, menyaksikan pil Allah pada tubuhmu, pada apapun kegiatanmu, maka itu disebut syariat. Jadi syariat itu untuk menyaksikan pil Allah. Torikot itu untuk menyaksikan asma Allah. Hakikat itu untuk merasakan sifat Allah. Jadi syariat untuk merasakan fiilnya. Jadi kalau begitu bagaimana dalam pengaplikasi syariatnya? Kau saksikan bahwa tidak ada yang gerak yang diam. La tataharoku zarrotun illa biidnillah. Ini sebetulnya si materi ini diadakan supaya kelihatan. Oh, itu lagi apa ya? Patri dari jauh orang. Oh, Patri lagi sholat. Kenapa? Karena orang melihat wujudnya sholat dari tubuhnya Pak Tri. Padahal hatinya sedang nyanyi. Begadang jangan begadang. Begadang tiada artinya. Begadang. Maka bedakan antara sholat dan wujud sholat. Banyak orang melakukan wujud sholat tapi tidak sholat. Inilah persoalan. Maka tadi kendaraannya hanya satu, disebut buruk. Buruk itu adalah dikata barkun.
Tapi kenapa disebut buruk? Karena dia sudah ditanamkan ke dalam dadamu. Dia sudah menjadi kendaraan. Kendaraan menuju cahaya harus cahaya. Dan itulah kenapa kendaraan buruk itu punya kaki 4. Karena tubuhmu ada syariat, ada torekat, ada hakikat, ada ma'rifat. Selama kau tidak saksikan syariatnya Allah pada tubuhmu, pada gerak dan diam. Selama kau tidak saksikan syariatnya Allah pada segala yang diam dan segala yang bergerak. Itulah kata Allah, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan Allah lah yang menciptakan mereka. Dan segala apa yang mereka laku. Karena sesungguhnya segala yang ada ini, semua materi ini, segala yang nyata ini, segala benda yang ada ini, dialah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Ingat, catat. Yang menciptakan segala sesuatu yang menjadi sesuatu. Untuk apa? Untuk dia melihat fiilnya pada apa? Pada diam dan tadi semua. Itulah kenapa seluruh orang yang berjalan pada Tuhan itu menggunakan cahaya. Di Sunda. Sunda itu bukan suku, tapi adalah agama yang Sunda. Sunda wiwitan. Maka di Sunda ada Kapundung, Awi, ini, Ci itu cahaya. Karena dulu orang Jawa Barat sudah menggunakan cahaya. Maka di Cina pun Tai Ci menggunakan cahaya. Ini kok menggunakan kegelapan. Orang Cina menggunakan Tai Chi. Orang Sunda wiwitan sudah menggunakan cahaya. Ci Kapundung, Ci Awi, Ci. Semua Ci yang ada di tulisan Jawa Barat itu bukan cai, tetapi CHI, cahaya. Makanya nanti muncul bahasa Sansekerta. San itu cahaya, Sansekerta. Maka tadi kenapa? Ya Allah, kalau bagi Abang udah ngerti semuanya. Dari bahasa pun, dari lingga, sangkara, ningga, warna, Sansekerta. Barulah Palawa dari Sansekerta. Palawa kepada Persia. Persia kepada Ibrani. Ibrani kepada Aramik. Aramik kepada Arabi. Sansekerta. Cahaya. Jadi sekali lagi, ayo kita menggunakan kendaraan cahaya tadi semua. Maka berarti kalau begitu apa? Menuju Tuhan dengan kendaraan Tuhan. Itu yang dimaksud. Tidak ada yang bisa membawa kepada Tuhan kecuali Tuhan sendiri. Itu maksudnya. Ini kadang-kadang kita ini ngerti bahasa syariat, tetapi dalam prakteknya nggak ngerti. Karena tadi apal cangkem, bukan pelaku, bukan pemain, tapi hanya pembaca teori. Mereka-mereka yang disebut buya, kayak siapa itu? Hanya pembaca teori itu. Bukan pelaku itu. Ya. Dia hanya pembaca teori. Bukan pelaku. Maka dia masih bingung. Imam Mahdi bingung. Isa lahir bingung. Ya tadi. Karena dia itu masih tadi semua. Ayo. Kita agak lama ngaji malam ini, nggak apa-apa. Tapi yang harus Abah ingin supaya betul-betul dipahami bahwa metodologi yang Allah berikan itu adalah mudah. Itulah kata Abah. Kenapa Allah menggunakan kata yusrun bukan kata sahlun? Apalagi usrun. Kenapa setelah Allah berkata yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikum, Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullah. Nah, di situ kuncinya. Coba pahami. Walitukmilul iddata itu kalau secara waktu, secara kurun, secara tadi puasa atau ada waktunya apa, ada waktunya. Tetapi yang sebenarnya walitukmilul iddata adalah kembalikan semuanya kepada kosong sebetulnya. Barulah walitukab, karena selama kau tidak kembalikan semuanya. Tadi kata iblis. Qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wala ubyan illa ibadaka minhum almu. Selama kau menggunakan jasad-jasad monyet ini, kata iblis, bahasanya iblis.
Selama kau gunakan kegelapan, tidak akan satupun kegelapan sebesar apapun, tidak ada yang bisa menuju Allah. Karena Allah itu sang sumber cahaya. Ingat ya. Walitukmilul iddata walitukabbirullah, itu di situ. Maka tadi yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Bahkan di ayat yang lain pun sama kata Abah. Kenapa Allah menyebutkan tentang manusia berjalan kepada Tuhan itu akan tergantung dari kadar cahaya? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha itu, kalau di dalam tafsir lahutiyah adalah sesungguhnya adalah Allah ingin menjelaskan tadi semua bahwa manusia berjalan kepada Tuhan itu tergantung daripada kadar cahaya tadi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma. Itu Abah bisa jelaskan menggunakan hukum Newton, itu kalimat tadi. Bahwa hai manusia, sesungguhnya kamu berjalan kepadaku tergantung pada seberapa terang kamu. Seberapa makhluk cahaya kamu. Kalau kamu mati dalam kegelapan, berarti kamu adalah. Nah, maka dia menjelaskan, laha maka sabat wa 'alaiha mak. Tuh, pada saat kamu menggunakan kata cahaya tadi, laha maka sabat, semua akan aku gandakan 77.000 berapapun, wallahu yudhaifu liman yasha. Sebanyak tadi ada bahasa orang-orang yang sudah kembali kepada cahaya, dia akan mendapatkan cahaya sebesar kehendakmu sendiri. Tadi ilmu mayyasha, rizki man yasha, sesuai kepada keadaan siman. Tadi, bagaimana siman kembali kepada Allah itu? Tadi, la yukallifullahu nafsan illa wus'a laha maka sabatu. Maka sabat. Allah mengatakan kasabat menggunakan wajan fa'ala. Maka di situ ada asoba. Setiap kamu sudah kembali kepada cahaya, ada bagian yang sebenarnya sudah ada untukmu. Maka tabah. Sholat yang tidak ada kebahagiaan berarti pasti itu sholat belum beres. Karena selalu otomatis. Pada saat Patri inget cabai langsung pedas nggak? Pada saat Patri pegang api langsung panas nggak? Pada saat Patri pegang es dingin nggak? No, pada saat kenapa Patri sholat, puasa, dzikir tidak ada? Berarti ada yang salah. Itulah Allah menggunakan tadi. Laha maka sabat, si laha ini. Laha maka sabat, wa 'alaiha mak kasabat. Yang satu menggunakan wajan fa'ala, yang satu menggunakan wajah ifta'ala, yang satu akan menimbulkan tadi. Ada asobah, ada bagian setiap yang dilakukan oleh kita dengan benar. Menjadi makhluk cahaya. Akan otomatis ada samroh, akan otomatis ada bu. Setiap makan pasti wajib kan. Setiap minum pasti wajib hilang setiap gigit cabai pasti langsung pen. Setiap gigit garam pasti ketemu asin. Kontan nggak? Kenapa tidak kontan? Berarti ada yang salah dari amal itu. Kalau kita lihat ayat-ayat yang lain. Tadi, kenapa kata kasabat Allah gunakan dengan kata iktasabat? Tapi pada saat kamu menjadi makhluk kegelapan, Allah menggunakan kata wajan iktasabat. Artinya apa? Ada perjuangan, Tri, sebenarnya kamu itu untuk melawanku karena aku adalah sang cahaya. Pada saat kamu ingin tidak bahagia. Nah inilah manusia. Dalam satu sisi dia ingin bahagia, tapi dalam prakteknya dia melakukan praktek orang yang tidak bahagia. Satu sisi dia ingin menuju pada Allah, tapi dalam prakteknya dia meninggalkan Allah. Itulah yang terjadi. Itu yang kata Syatoilah. Sebetulnya hati ini tempat menghadap atau tempat membelakang. Semudah itu. Maka itulah kenapa Allah menggunakan tadi yusrun bukan sahlun. Kenapa Allah menggunakan laha maka sabat wa 'alaiha maka sabat. Pada saat kamu bersama dengan cahaya, maka la in syakartum lazi. Pada saat kamu kembali pada cahaya, pada saat kamu kembali pada tauhid, pada saat kamu kembali pada Allah, pada saat kamu kembali kepada sang sumber, maka segala sumber apapun ada. Karena dia sumber harta, dia sumber perhiasan, dia sumber kebahagiaan, dia sumber kenikmatan, dia sumber segala sumber. Nah inilah yang harus dipahami. Jadi kita ini mau kembali pada sumber atau hanya main-main? Inilah yang terjadi hari ini. Itulah syaitu ilakan ijtihaduka bima duminalaka wa taksiruka.
Fima tuliba minka dalilun alam timasi al-basyirati minka. Tadi. Perjuangan orang-orang yang menggunakan jasadnya. Sebenarnya tidak diartikan. Perjuangan ibadah yang dilakukan dengan jasadnya itu. Wataksiru kapimat tuliba minka, tapi di samping melalaikan seharusnya menggunakan ibadah itu dengan ruhnya. Karena yang ada di sisi Allah itu yang ada hanya ruhnya. Yang ditiupkan oleh dirinya sendiri. Tadi semua. Maka tadi. Itulah kenapa istilah buruk. Pada saat ditanamkan, dibelahkan kalimatul taqwa, kalimatul iman, kalimatul tauhid, kalimatul khusyuk, kalimat la ilaha, nafikan pada af'almu, pada asma'nya, pada sifatnya. Maka tadi, saksikan adalah syariat pada tubuhmu, pada segala gerakmu. Adalah fi'il dalam nyata pada dirimu. Tuh. Kemudian kamu saksikan, nafikan sebenarnya tubuhmu itu bergerak, datang dari hatimu. Maka tadi kata apa? La ilaha illallah untuk jasadmu, pindah ke hatimu. Nafikan hatimu, isbatkan kepada jiwamu. Nafikan jiwamu, isbatkan kepada syirmu. Maka berarti kau berjalan kepada Tuhan dengan cahaya Tuhan. Arti itu. Kira-kira mudah nggak kira-kira? Kira-kira mudah nggak? Mudah. Jangan kau katakan susah. Sebagai penutup dari Abah, kita sebagai untuk dalilnya saja. Sebagai penutup, ya. Kita gunakan kitab hikam dari semua. Supaya semuanya punya jelas patokan. Gus kacamata untuk dari semua, ya. Jadi pahami. Kita gunakan dalil supaya sebetulnya Abah tidak butuh ini. Tetapi kadang-kadang orang sekarang kan dalilnya dari mana? Dari semua, ya. Makanya sebenarnya dikatakan al-anwaru matoyal kulubi wal asror. Cahaya adalah kendaraan hati dan ingat tuh, cahaya adalah kendaraan hati dan syir. Pada saat kau gunakan kolbumu, cahaya itu, maka dia sebenarnya adalah pemahaman. Maka orang yang berjalan dengan pemahamannya pada hatinya, dia sedang berjalan dengan cahaya pada level hatinya. Tapi pada saat orang sudah berjalan dengan ilmunya, berarti ilmu siapa? Ilmu Allah. Ilmu Allah yang tahu Allah. Maka dia sesungguhnya sudah berjalan kepada Allah dengan sirnya. Maka dikatakan, al-anwaru matoyal kulubu wal asror. Cahaya adalah kendaraan hati dan sir. Tuh. Kita lanjutkan. Makanya disitulah orang yang sudah menjadikan cahaya. Maka di dalam hatinya, maka akan muncullah nanti pada basyirohnya. Ada syu'aul basyiroh itu, maka dikatakan syu'aul basyiroh adalah yushiduka kurbahu minka. Udah mulai merasakan dekat. Sesungguhnya adalah apa namanya dengan hati yang bercahaya dari semua. Beda lagi, ainul basyiroh tushiduka ada maka liwujudi. Ainul basyiroh itu akan muncul pada saat kamu sudah mulai adam, tidak ada. Sesungguhnya la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakalimun, la maujudun bihaqillallah. Maka mulailah kamu jadi makhluk cahaya sebetulnya. Pada saat kau tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Maka engkau sudah pindahkan menjadi cahaya. Maka termasuk tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Usalli lam jalalah ruh Allah. Rahasiaku rahasia Allah. Kedudukanku menghadap kiblat Baitullah. La ilaha illallah batinku. Muhammadur Rasulullah dohirku. Sambil kamu rasakan dengan sirmu. Dari semua. Ya. Atau kemudian kau sudah mengatakan. Setelah kau menyaksikan semua. Barulah kau tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. Allahu haqqun. Tuh. Hanya Allah yang hak. Pada apa Allah itu hak? Nyata pada hidupmu. Pada apa hidupmu itu nyata? Pada napasmu. Pada napas masuk dan napas keluar. Napas masuk adalah proposal, napas keluar adalah merupakan perwujud sebenarnya. At-tanzih, at-tasbih. Napas masuk adalah istinsak. Syirullah, nurullah.
Sebenarnya kun, fayakun. Kalau sudah ngerti. Maka ada ainul basyirah, ada syu'aul basyirah. Itu disebut tahalli. Ada ainul basyirah, ada tahalli. Ada hakul basyirah, tajalli. Berarti yang disebut tajalli apa? Tadi, yang disebut dekat kepada Allah apa tadi? Syu'aul basyirah yusiduka qurbahu minka. Adalah yang disebut dekat pada Allah apa? Pada saat kamu sudah mulai panaknya dirimu. Panak pada apa? Panak pada fiilnya. Berarti kalau begitu, bagaimana fana pada fiilnya? Kau saksikan, tidak ada yang bergerak pada dirimu. Tidak ada yang menggerakkan dirimu. Tidak ada yang menggerakkan seluruh yang lain apapun di luar dirimu. Adalah syuhudul kasroh fil af'al pada fiilnya. Nah tadi, wahdaniyat fil af'al, wahdaniyat fil as. Nah setelah wahdaniyat fil af'al, tidak ada yang menggerakkan pada tubuhku dan segala makhluk yang ada di bumi ini. Kecuali datang dari hati, dari asma'nya. Tuh. Tadi, la ilaha illallah, nafikan tubuhmu, isbatkan pada hatimu. Nafikan hatimu, isbatkan pada sifatnya. Nafikan sifatnya, isbatkan pada zatnya. Tuh. Jadi disitulah kamu. Tapi ini hanya baru ngomong teori. Artinya adalah kalian harus merasakan, meyakini, membuktikan, merasakan dengan napas masuk, napas keluar, tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas, sambil kamu rasakan keluar masuk. Rasakan. Rasakan. Oleh diri masing, karena tidak bisa oleh abah. Iman tidak bisa pinjam. Ya. Tidak bisa. Maka setiap diri harus membuktikan oleh dirinya masing-masing. Mari kita lanjutkan supaya ada dalil. An-nuru jundul qalbi kama anna zulumati jundul nafsi. Fa idza aradallahu ayyan syura abdahu amaddahu bi junudil anwari wa qata'a anhu madzaza zulumati wal agyan. Cahaya adalah tentara hati. An-nur jundul qalbi. Cahaya tentara hati. Sementara nafsu, cahaya kegel. Nah itulah. Makanya tadi, tidak boleh menggunakan jasad. Karena selama menggunakan jasad, berarti penumpangnya siapa? Nafsu. Berarti kalau sudah nafsu, Allah bukan itu. Bukan. Itulah persoalannya. Tadi. Kama anna zulumati jundun nafsi faida aradallah. Apabila Allah berkehendak, aradallahu ayyan surah abdahu amaddahu bijuludil anwar. Ya. Apabila Allah berkehendak untuk menolong hambanya. Tuh. Dibuka, berai. Ditutup, les. Dibuka, berai. Ditutup, les. Tapi ada yang ditutup ini, yang hari ini Abah saksikan di kalangan mereka yang ngaku dirinya berilmu. Khatamallahu ala qulubihim. Ini persoalan hari ini. Maka jangan aneh kalau saksikan. Jangankan orang bodoh. Menteri agama aja 4 udah dibui. Maaf. Ini sebagai contoh terus. Karena tadi tidak ada contoh yang lebih baik daripada itu. Karena itu bukan lagi oknum. Kalau sudah 4 berturut-turut oknum bukan. Mayoritas. Pahami ini. Ini kita ini untuk bangun kesadaran. Untuk kalian, untuk siapa yang kalian ikuti hari ini. Itu saja. Untuk jadi patokan tadi semua. Tadi makanya kama anna zulumatu junun faida aradallahu ayyan surah abdahu amaddahu bi junudil anwari wa qata'a. Nah di sinilah dia kirimi sang hamba dengan tentara-tentara cahaya dan dia putuskan qata'a. Tadi bi junudil anwar wa qata'a, dan dia bunuh dan dia tutup tadi pandangan kepada, tadi kata Abah juga. Tidak ada manusia yang bisa kepada Allah tadi kecuali oleh Allah. Tapi bagaimana? Tugas kita adalah tadi. Hanya Allah meminta kepada kita nafiis. Kamu nafikan saja. Sisanya serahkan pada aku. Begitu. Sebenarnya. Makanya dikatakan adalah. Bijunudil anwar wa qata'anhu madada zulumati wal agyar. Tadi semua. Tadi semua. Mari kita luruskan. Maka kalau tidak begitu Patri, maka nanti yang muncul adalah tadi. Maka tadi. Kalau seandainya bukan oleh Allah
tidak diberikan kepada cahaya. Itu tadi kenapa kata Nabi, anta samsun, anta badrun, anta nurun pokok, anta iksirun wagoli, anta misbahus suduri. Itu. Maka kalau tidak begitu berarti kita berjalan dengan kegelapan. Berjalan kegelapan sebanyak apapun yang kamu lakukan, yang kau sebut dengan duha, tahajud, apapun yang tujuannya bukan Allah. Itulah kenapa Allah ancam di surat Al-Isra ayat 18, surat Asy-Syura ayat 20. Allah mengancam melakukan amaliyah akhirat yang kau niatkan adalah ingin kau segerakan kepada wujud dunia, maka kau akan disiapkan neraka jahanam dalam kehidupan yang akan datang. Maka dikatakan aslu kulli ma'syiatin wa ghaplatin wa syahwatin aridha anin nafsi wa aslu kulli ta'atin wa yaqdatin wa ifatin ada muridha min ka'anha wala intashahabat jahilan la yardo an nafsi khairun laka min antasaba aliman yardo an nafsi. Jadi hari ini pilihlah sahabat yang betul-betul sahabat cahaya, karena setinggi apapun ilmunya, alpi kita dia kaji, tetapi yang dia kaji adalah yang ajak kepada bukan selain Allah, maka dia sedang membawa pada kegelapan. Maka itulah maka Syaikhullah mengajak kepada kita sebagai penutup dari Abah adalah an-nuru lahu kasbu. Di sini konsepnya. An-nuru lahu kasbu. Cahaya itu menyingkapkan. Tadi pada saat patri segala nggak kelihatan, calon duit nggak kelihatan, calon bini nggak kelihatan, calon suami nggak kelihatan, calon kebahagiaan nggak kelihatan, surga nggak kelihatan. Yang nampak adalah kegelapan, berarti siksa kubur. Itulah kenapa. Afala ya'lamu idza bu'syira ma fil kubur wa husila ma fis. Disinilah siksa kuburmu itu di dadamu itu. Tadi semua. An-nuru lahul kasbu. Cahaya itu menyingkapkan. Tadi semua. Pada saat kau bersama cahaya berarti akan terbukalah segala. Pada saat kau bersama cahaya nampaklah segalanya. Pada saat kau bersama cahaya mudahlah segalanya. Selama itu tadi kenapa ada bahasa ahwal dan amal. Tadi semua. Ya. Wal basiratul lahal hukmu tuh. Basirah menetapkan. Cahaya adalah menyingkapkan. Basirah menetap. Tadi makanya tadi ada su'ul basirah, ainul basirah, hakul basirah. Kalau begitu berarti melihat Tuhan dengan penglihatan, mengingat Tuhan dengan tadi maka tabah kita. Tadi semua. Abid wal ma'bud wahid, zikir wal madgur wahid. Tadi semua. Ya. Tadi. Ini yang harus dipahami oleh kita semua. Ini semua ya. Kemudian adalah wal qalbu lahul iqbal wal idbar, dan hati menghadap atau membelah. Nah sekarang berarti ada hati manusia yang menghadap Allah, ada hati manusia yang digunakan untuk membelakangi Allah. Tuh. Hati ini tempat kebaikan. Tapi pada saat dikotori yang bukan selain Allah, maka yang muncul adalah hati ini akan membelakangi Allah. Kayak kamu, tapi yang Allahnya nggak kelihatan. Artinya apa? Matamu melihat makhluk, tapi hatimu tidak menyaksikan Allah. Nah inilah kenapa seharusnya setiap hari kita harus mampu menyaksikan Allah pada segala apa yang dilihat oleh mata. Maka kata Abah, sekarang istilah Allah, istilah Muhammad, istilah Adam, mudahkan. Segala yang nampak materi ini semua disebut Adam. Dan segala yang bernama, apapun yang kau sebut, pasti ada nama Adam ini sebetulnya dalam wujud Muhammad. Tuh. Dan berarti kalau begitu, kau tiap hari menyaksikan Muhammad. Bersamaan kau saksikan Muhammad, kau saksikan Allah. Kau saksikan Adam pada rupanya. Kau saksikan Muhammad pada wujud. Kau saksikan Allah pada hidup. Hidup itu cahaya. Allahu nurus samawati wal ardh. Maka nanti di dalam dirimu akan berkata, anta samsun, anta badun. Dia akan berkata, maka akan berisik di dalammu, ya Nabi salam alaika. Ya Nabi salam alaika.
Hei badannya Tri, sekarang kau selamat. Ya Rasul salam. Hei ruhnya Tri, sekarang kau selamat. Secara hake, ini ngaji hake. Sebetulnya Nabi adalah tubuh. Rasul adalah, maka tadi, tekuk lidah, rapatkan gigitan napas, lenyap aku ke dalam kosong. Ahmad nama batinku, Muhammad nama do. Hilanglah aku, lenyaplah aku. Allahu ruhun, Muhammadun jasad. Berarti kau sudah berubah menjadi makhluk cahaya. Tapi jangan kau pengaruhi lagi dengan kegelapan. Maka tadi, la ilaha apapun dalam hatimu. La ilaha la ilaha terus. Kalau ingin menjadi makhluk cahaya, nah barulah sebagai penutup dari Abah adalah la tuprihka ta'atu li annaha barajat minka wafrah biha li annaha barajat minallahi ilaika. Janganlah engkau bergembira dengan ketaatan sebagai perbuatan dari dirimu. Itulah akhirnya. Pada saat kau tidak menjadikan dirimu adalah cahaya, maka ketaatanmu adalah kau gembira dengan ketaatan yang kau lakukan dengan tubuhmu. Dan Allah sudah ingatkan dalam Al-Quran tadi semua. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa bidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Dan Syaikhullah menegaskan la tuprihka ta'atu li annaha barajat minka wafrah biha li annaha barajat minallahi ilaika. Janganlah engkau wahai tubuh kau bahagia, amal itu perbuatanmu kalau dihakikatkan. Tapi bahagialah hai tubuh bahwa engkau sebetulnya digerakkan oleh syuruh. Hai tubuh, jadilah makmum. Itulah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Hei laki-laki, hei ruh, kamu adalah pemimpin bagi pirang-pirang tubuh. Ini ngaji hake. Abah harus jelasin lagi nih sekarang nih, karena orang suka melintir. Ngaji hakikat dibawa-bawa karena ngaji sare. Jauh ke tanah, jauh ke tanah langit. Itu ya, sebagai penutupnya itu saja, sebagai apa namanya, mudah-mudahan bisa dipahami nah itu ya. Jadi itu ya. Jadi barangkali sebagai satu lagi adalah apa nih? Maka disinilah kenapa Syaikhullah ingatkan kepada kita adalah apa namanya, kita harus keluar dari semua. Maka dijelaskan oleh Syaikhullah. Ihtadar rahiluna ilahi bi anwari tawajjuh wal wasiluna lahum anwarul muwajahah. Tadi al awwaluna li anwar wa haula'il anwaru lahum li annahum lillahi la li syai'in dunah. Jadi ada manusia milik cahaya, ada manusia pemilik cahaya. Nah, di awal nggak apa-apa kita sebagai milik cahaya, kita bergantung butuh pada cahaya. Nanti maka tadi ada murid tadi yang mana dia bersandar pada iradah Allah, tapi ada murad yang mana dia sudah menjadi tajalinya Allah, pemilik cahaya. Tuh. Maka yang satu adalah berjalan pada tawajuh, yang satu berjalan pada muwajjah. Ini wajah itu tapi tengarti. Yang dimaksud muwajjah itu sudah bertatap-tatapan antara abid wal ma'bud. Sudah bertatap-tatapan antara yang zikir, antara zikir wal madkur. Ya. Sudah tatap-tatapan antara al-abid wal ma'bud. Sudah tatap-tatapan, artinya yang menatap itu adalah dia menatap dirinya sendiri. Si zat menatap sifat. Itu. Baru nanti di ujungnya ada fana billah, ada bako. Kalau seandainya pada fana billah berarti masih makom musyahadah, makom muraqabah. Tadi semua. Makom rasulullah. Makom ruh. Tapi nanti ruh pun lenyap. Sebenarnya sifat adalah
zat. Itulah makom Musa, zikir la ilaha illallah ma'agoflatin, yakdotin, goibatin, hudurin, goibatin, Musa, musyahadah. Nah, sudah disitulah kau sudah jadi pemilik cahaya. Berarti kau adalah sudah tadi. Orang yang sudah jadi pemilik cahaya tidak akan pernah mengaku dirinya guru. Karena dia sudah milik. Karena orang yang masih ngaku itu pasti bukan. Tadi semua. Yang masih mengaku itu bukan. Karena yang sudah jadi tidak akan mengaku. Itulah tadi. Makanya man arafullah kala lisa. Siapa yang sudah kenal Allah peluk. Udah. Ya, itu saja barangkali bisa dipahami. Tapi prakteknya walaupun teorinya banyak nih kayak si Iman bengong aja. Man ngerti nggak Man? Masih makhluk jasad. Tadi semua. Ayo. Latih nanti. Makanya biasakan kata Abah bagi makom-makom awam. 17 kali sehari tekuk lidah, rapatkan gigi, tahan napas. 7 amalia sebenarnya senjata yang harus dibikin. Kabeh. Dan tadi masih kena 212 wiro sablengnya tidak mau menggunakan hanya sebatas cerita tentang gurunya, tapi dia tidak mau menerapkan kapak naga geni 212 SE. Kalau tidak kamu adalah sableng. Si Wiro yang sableng. Ada semua ya. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.